Oke, paling kita mulai aja ya. Ini kayaknya udah menit 13 juga. Mungkin pada nggak bisa hari ini. Ada 7 orang nggak apa-apa. Kita mulai aja. Nanti kita paling nonton record aja ya. Oke. Em, dari materi sesi lalu, itu ada yang mau ditanyain tidak ya? Sebelum aku lanjut materi hari ini. Materi hari ini itu kayaknya bakal lebih lebih pusingin dikit, dikit nggak banyak harusnya. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyain, mendingan ditanya dulu sebelum kita lanjut. Sama semua? Oke, kalau aman aku share screen ya sebentar. Oke, jadi sesi lalu itu kan kita udah bahas tentang operator ya, arithmetic operator, logical operator, relational operator, terus bitwise operator dan lain-lain. Tuh, nah hari ini tuh kita bakal masuk ke sesi keempat, tapi secara course outline ini sesi ketiga. Sesi ketiga kita bakal ngebahas tentang string. Kan mungkin kalian dari kemarin udah sering kita pakai juga sih ya. Udah sering kita pakai tentang string ini, udah sering kita kotak-atik lah string-string ini. Cuman mungkin di hari ini itu kita bakal lebih dalemin lagi, lebih belajarin lagi. Jadi sebenarnya string itu apa sih? String itu bisa ngapain aja gitu. String itu apa aja gitu ya. Oke. Jadi mungkin kalau di sesi satu ya sebenarnya udah dijelasin yang ini di data type ada tipe data namanya str, kelas str tipe data string. Nah, itu apa? Lebih lengkapnya kita bakal bahas di sesi kali ini. Oke, aman ya sesi lalu nggak ada yang mau ditanyain ya. Oke, ternyata ada beberapa yang izin ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Aku mulai share screen. Aku udah share screen ya. Oke, kita hari ini bakal masuk ke bagian string. Kalian boleh siap-siapin dulu untuk text editornya. Bebas kalian mau pakai PyCharm atau pakai VS Code. Cuman aku tetap pakai PyCharm. Oke, sebentar. Oke, kita buat dulu aja folder buat sesi hari ini, session 3. Oke, jadi oh ya, ini kayaknya kemarin aku lupa belum ini juga ya. Aku belum naikin codingannya ke GitHub. Oke, kalau yang ada mau codingan yang ke sesi 2 dulu, buat lihat-lihat dulu, ini boleh langsung download dari GitHub aja ya. Aku komit dulu. Oke, kalian bisa cek lagi, harusnya udah muncul di GitHub-nya. Yang aku send di Discord. Oke, nah sesi 3, yang pertama kita bakal belajar string. Oke, jadi string itu apa sih? Oke, string
adalah suatu tipe data, kita gampangnya dalam bahasa manusia kita sebut kalimat. Contoh, bukan kalimat ya, ya kalimat, eh, kata, paragraf, apapun itu pokoknya string. Contoh, tipe data string, Devin Lewis. Ini tipe data string. Terus contoh lagi, Dakot ini juga string. Kalimat di sini itu maksudnya kata kalimat ya, bukan kalimat kayak misalkan kalian samain kayak kalimat bahasa Indonesia harus ada SPOK, bukan gitu ya maksudnya ya. Jadi semua kumpulan kata-kata, ini aku tulis gini aja lah ya. Kumpulan kumpulan huruf yang menjadi ya kumpulan huruf lah ya. String merupakan kumpulan huruf gitu. Oke? Sampai string paham ya harusnya ya. Ini kita review yang sesi 2 aja yang tentang data type. Oke? Harusnya kalian semua masih nangkep sampai sini, oke? Kalau ada pertanyaan langsung nanya aja nggak apa-apa. Nah, sekarang gimana sih cara kita buat string? Oke? Cara buat string ada beberapa, ada banyak. Ada banyak cara buat string. Cara pertama, ini cara yang paling sering kita pakai dari kemarin, cara yang sering dipakai, kita bisa langsung tulis str sama dengan misalkan gini, Devin Lewis kayak gini. Sekarang ini udah menjadi tipe data string. Oke, ini cara pertama pakai petik dua. Oke, petik petik dua kayak gini. Oke, itu cara pertama. Ini sekarang kalau kita print str-nya, ini udah muncul Devin Lewis. Masih gampang dong ya, masih aman lah ya. Oke, masih aman ya. Nah, masih aman. Nah, cara kedua kita pakai petik satu. Kalau tadi kita pakai petik dua, ini kita pakai petik satu. Ini bisa juga. Tapi kapan sih kita pakai petik satu, kapan kita pakai petik dua, itu nanti ya. Nanti habis ini kita bahas. Oke. Sekarang eh, ini aku baca ya. Ini string pakai petik petik dua. Ini string pakai petik satu. Kalau aku print, hasilnya sama aja, nggak ada bedanya. Oke. Ini adalah petik satu, ini adalah petik dua. Oke. Masih aman sampai sini? Masih ya harusnya. Oke. Aman, Nah, Kak. sekarang kenapa ada petik satu, ada petik dua? Contoh begini, aku mau nulis kata-kata namanya ini adalah hari, jangan, ya gini deh, ini adalah hari Jumat, misalkan gini, oke? Misalkan ada petiknya gini deh ya, oke? Nah, sekarang kalau kita begini, kita print str, otomatis dia bakal error. Kenapa? Karena ini ada yang ketinggalan nih, ada yang ketinggalan. Nah, caranya gimana untuk ngatasin ini? Sebenarnya ada banyak cara. Ini aku bahas cara pertama dulu. Cara pertama adalah kita bikin stringnya pakai titik dua, pakai petik dua. Nah, baru di dalamnya kita pakai petik satu ini. Nah, petik satu ini sekarang nggak bakal dibaca sebagai buka dan tutup string. Oke, ini kita anggap dia buka dan tutup string ya. Oke, nangkep ya. Kalau tadi kita ininya pakai petik satu kayak begini, ini kalau kita run, apa yang terjadi? Ini bisa juga karena ya ini aku kepencet tadi. Ini nggak ada ya. Ini nanti kita bahas juga. Ini pakai escape sequence. Kalau tadi kita pakai petik satu kayak begini, kalau kita run, ini bakal jadi error. Karena dianggap tutupnya itu di sini. Terus di belakang ini dianggap apa nggak tahu.
gitu. Dianggapnya tutupnya ada di sini. Makanya kita kalau mau bikin ini kita pakai petik 2 gitu. Oke? Aman? Masih aman, masih aman? Kak mau tanya Kak, Iya. kalau itu kan petik satunya dia hanya satu, kalau dua pasang di dalam petik yang dua pasang juga bakal error nggak Kak? Maksudnya kalau ini aku kasih petik kayak gini, ketik petik banyak. Iya, tapi diisi di tengah, jadi kayak petik dua Petik. ini adalah petik satu hari, petik satu lagi Jumat, gitu. Gimana? Sorry, coba ketikin deh. Ketikin kalimatnya deh di chat deh. Kalau petik hari Jumat. Jadi maksud saya yang saya mau tanyain, eh, apakah Mhm. prioritasnya petik 2 lebih tinggi daripada petik petik satu gitu kan? Oh, enggak. Ini nanti aku mau bahas habis ini. Jadi ini kan kalau kamu print, ini bakal tetap seperti biasa dong, bener gak? Ini bakal ada kutip, ini bakal ada kutip, gitu. Nah, tadi mungkin maksud kamu gimana kalau misalkan petiknya, tadi kamu bilang prioritas precedence petik ya. Nah, ini bisa juga kalau di dalamnya kita mau pakai petik 2 kayak gini, ini kan jadi error nih, ya kan? Nah, Ya, kita kebalik sekarang. Kalau dalamnya mau pakai petik 2 di depannya kita ganti petik 1. Nah, ini sama aja. Sekarang, ini kan pakai petik. Sekarang kalau kita print ini jadi dalamnya petik 2. Nah, gitu. Jadi, intinya adalah kalau kalian mau bikin konsepnya kayak gini, tutup bukanya sama yang di dalamnya jangan sama gitu. Tapi bisa dibikin sama. Nanti habis ini kita bahas. Kita pakai namanya escape sequence. Tapi nanti habis ini ya. Sampai sini nangkep dulu nggak? Jadi, ya. Jadi yang ini penting ya. yang paling luar Mhm. yang dihitung ya kan? Ya, yang di paling luar yang dianggap sebagai tutupnya. Yang paling luar depan dan belakang. Oke, baik Kak. Oke. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Tadi karena udah ditanya juga sama Dimas, kalau misalkan tutup depannya pakai petik 2, di dalamnya kita berarti pakai petik 1. Kalau di dalamnya kita mau pakai petik 2, di depannya kita pakai petik 1. Tapi bisa nggak ini kita pakai petik juga kayak gini. Nah, ini bisa. Habis ini kita bahas. Tapi sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Paham sih kayak kayaknya. Oke, paham ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Ini jangan dipusingin ya. Ini cuma cara bikin string aja sih. Ini sebenarnya jarang kepake yang kayak gini. Kepakainya nanti pas kita udah pakai string literal sama string raw. Jadi ini nggak perlu banyak dipusingin sebenarnya. Nanti pas kita pakai raw baru itu yang banyak kepake. Oke, aman ya? Kalau aman, sekarang gimana caranya kalau kita mau campur? Cara ketiga. Cara ketiga, kita bisa bikin pakai escape escape sequence. Gini, escape sequence adalah suatu cara agar kita melakukan melakukan print spesial karakter. Contoh, tadi petik petik satu ini spesial karakter. Oke, petik dan petik satu ini dianggap sebagai spesial karakter. Makanya kalau tadi misalkan di dalam ini kita pakai petik-petik ini dianggap ini string terpisah, ini string terpisah. Nah, kita bisa pakai namanya escape sequence sekarang. Contoh, aku tulis begini, str, Devin bilang gini deh, hmm, Budi bilang hari ini dia ada kelas. Misalkan begini. Oke. Nah, sekarang kalau kita bikin gini, otomatis error dong. Karena kayak tadi, ini dianggap string terpisah.
Ini dianggap string terpisah. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai taruh escape sequence di depannya. Escape sequence itu logonya kita tandai dengan backslash. Backslash ini kalau kalian bingung nyarinya di mana, itu yang persis ada di atas enter kalian. Oke, ketemu ya di atas enter persis. Di bawahnya backspace, di atasnya enter. Nah, itu kita namanya sequence apa escape sequence. Jadi kalau di sini aku kasih escape sequence dan di belakangnya aku kasih escape sequence juga. Nah, udah ini udah nggak jadi masalah. Dianggap yang string ini, oke, tanda petik yang ini dan tanda petik yang ini yang setelah escape sequence dia menganggap oke ini adalah tanda petik biasa. Jadi nggak dianggap sebagai tutupnya. Sekarang kalau kita run, udah sorry belum print. Print str. Sekarang kalau kita run, udah keluar. Budi bilang hari ini ada kelas dengan titik duanya. Sedangkan di sini kita depannya pakai titik dua juga. Tapi udah nggak masalah karena kita pakai udah ada escape sequence-nya gitu. Bingung nggak? Hari ini sebenarnya kita nggak belajarnya kurang lebih tentang string ini sih. Nanti kita bakal belajar gimana caranya kita gabungin string. Nanti kita belajar gimana caranya kita ngitung satu string ini ada berapa kata. Belajar gimana caranya supaya string ini itu kita bisa cari. Misalkan di kalimat ini Budi, ada kata Budi nggak sih di string ini? Nah itu yang kira-kira materi hari ini bakal gitu. Oke, aman ya? Nah, contoh bisa juga kayak begini. str Budi bilang hari ini hari Jumat. Misalkan gini, eh, hari ini hari Jumat. Nah, kalau gini, apa yang harus dilakukan? Kayak tadi aja. Berarti si tanda petiknya yang di dalam kita kasih tanda backslash. Nah, sekarang kalau misalkan kita print lagi stringnya, udah muncul. Budi bilang hari ini hari Jumat. Oke, ada masalah sampai sini? Oke, aman ya. Nah, sekarang lalu muncul pertanyaan gimana cara kita bisa print backslash kayak gini. Contoh aku mau print kayak gini. Str with backslash. Gini. Ini kan misalkan kita mau print directory C, kan directory ini kayak gini nih. Ini kita copy aja deh path-nya dia ya. Kita copy. Misalkan contoh kayak gini. Nah, sekarang class ini dia akan bakal ngebaca U ini sebagai apa? Nah, ini makanya kagak ada invalid escape sequence slash C, D, dan semuanya. Karena dia nganggap yang di belakang ini bukan karakter spesial. Ini apaan gitu kan? Bukan karakter spesial. Nah, caranya gimana? Caranya adalah karena si backslash-nya ini sendiri dia karakter spesial, kita bisa timpa backslash lagi depannya. Kayak gini. Jadi dia akan ngebaca backslash selanjutnya sebagai backslash string, backslash karakter, bukan backslash escape sequence lagi. Gitu. Sekarang aku bisa ngasih backslash aja semuanya. Kayak gini. Sekarang kalau aku run, belum print. Sekarang kalau aku run, error, bentar. Sekali, oh ini ketinggalan ya. Satu di sini. Kalau aku run, nah, apa? Invalid escape sequence D.
Bentar. Bentar. Ini harusnya udah nggak ada ya atau kode. Oh, ya ampun, sorry. Ini nyasar satu ya di tengah-tengahnya. Ini belum aku kasih. Oke, sekarang kalau aku run, nah dia udah ngeprint si backslash-nya sebagai backslash biasa. Kalau misalkan kayak tadi nih, hilang satu, ya dia nganggap si D ini sebagai karakter spesial. Ternyata pas dia cari, D itu apa sih? Nggak ketemu ya. Makanya kalau kita mau ngeprint backslash, kita pakai backslash backslash kayak gini. Gitu. Oke, aman? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut. Penggunaan backslash ada banyak banget. Bukan cuman buat ngeprint karakter spesial aja, tapi ada satu bisa buat tab. Tab ini ya, tab yang kalau kalian di Word kan kalau kalian mencet tab tuh kayak ke spasi-spasi nih kayak gini nih untuk ngeratain tab. Oke, ngebuat tab logonya adalah backslash T kayak begini. Oke, sekarang kalau aku misalkan print langsung aja di sini ya, Devin, aku backslash T kayak gini. Louis, nah kalian lihat ya, ini kan sebenarnya gak ada spasi ya. Devin, tab, Louis. Tapi sekarang kalau aku run, nah ini ke tab. Oke, tab itu ya, tab yang kayak, ya tab buat tab ini. Tab paragraf gitu. Oke, oke mungkin nggak percaya ini T. Kita coba hapus T-nya. Nah, dia kegabung. Tapi kalau aku nulis tab, ini dia jadi ada tabnya untuk ngeratain berapa tab gitu. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, aku lanjut. Kedua, bisa buat backspace. Backspace itu hapus ke kiri sekali ya. Contoh begini, print. Nah, ini kan aku spasi ya, Devin spasi Louis. Kalau aku print, hasilnya bakal jadi Devin spasi Louis. Tapi kita bisa backspace satu. Contoh di sini aku backspace, backspace itu dilambangkan dengan backslash B kayak gini. Sekarang kalau aku misalkan backslash B di sini, berarti apa yang terjadi? Spasinya bakal hilang karena kita hapus mundur satu kali. Gimana kalau kita hapus begini? Berarti yang bakal hilang adalah betul N-nya. Karena anggap ini posisi kursor kita, lalu kita backslash kali. Jadinya N-nya ke hapus. Gitu. Oke, aman? Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung tanya aja ya. Ini beneran masih aman nih semua. Kalau aku ngomongnya kecepatan juga tolong di info ya. Karena suka nggak nyadar kalau ngomong cepet. Oke, sampai backslash buat hapus aman. Oke, aku nggak aman ya. Yakin ya, nggak ada yang mau tanya ya. Oke, kalau aman, kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya. Kalau aman,
Aku kasih contoh satu lagi, bisa buat enter atau new line. Oke, contoh ini adalah kalimat pertama dan ini adalah kalimat kedua. Gimana caranya? Aku mau kalimat keduanya ini turun ke bawah. Kalau aku bikin kayak gini, ini error nggak? Ini harusnya nggak ada ya. Ini karena PyCharm-nya pintar. Kalau aku enter, dia ngebikin string baru. Tapi kan harusnya kayak gini. Ini error nggak? Kalau ukuran. Error ya. Nah, caranya adalah kita bisa pakai yang namanya backslash n. Jadi, di sini kita kasih backslash n. Kayak begini. Sekarang kalau aku run lagi, dia turun ke bawah. Oke, ini kelebihan spasi. Aku hapus saja. Kalau aku run lagi, dia udah turun ke bawah untuk kalimat yang kedua. Ini adalah kalimat pertama, dan ini adalah kalimat kedua. Jadi, gunanya backslash n ini adalah untuk bikin enter atau new line. Kalau aku kasih misalkan lebih dari satu, aku kayak begini, dia bakal enternya berkali-kali. Nah, kayak gini. Dia bakal nge-enter ke bawah semua. Ini font aku kekecilan nggak sih? Atau mana ada? Aman sih, Kak. Aman ya? Oke. Oke, aman ya. Aku lanjut ya. Oke, lanjut kalau aman. Nah, sekarang ada lagi yang namanya kita bisa nih ngeprint yang dari tadi semua itu kan kita ribet-ribet ya make escape sequence lah, mau make apalah buat enternya. Contoh begini, kalau aku mau printnya gini, print f def c ini pet contohnya ya, ceritanya pet slash backslash new folder slash define. Nah, ini kalau kalian tulisnya begini, otomatis apa yang terjadi? Kalian lihat, N yang di sini itu bukan lagi sebagai bagian dari karakter kita, tapi dia udah dianggap sebagai backslash N. Oke, Kak, mungkin tadi kan ya udah dong gampang dong. Kita kan udah belajar yang namanya escape sequence. Kayak gini. Oke, nggak salah. Tapi gimana kalau tadi contohnya kayak atas ini? Even aku aja sampai tadi kelewat ininya backslashnya aku lupa tambahin gitu. Contoh kalau banyak gini gimana? Masa kita mau nambahin satu-satu? Iya kalau misalkan petnya kecil ini. Kalau petnya satu paragraf, apa nggak gempor gitu ya. Nah, ada yang namanya string raw. Ada yang namanya string raw. Jadi, apa yang akan kita tulis di dalam itu akan di print semuanya. Contoh caranya, caranya kita tinggal perlu nambahin R di depan kalimat. Oke, R ini itu artinya raw. Sekarang kalau misalkan aku print yang ini ya, aku copy path-nya dia aja nih. Untuk contoh, absolute path. Nah, ini kan tadi kayak gini. Di depannya kita bisa tambahin R kayak gini. Oke, depannya aku kasih R. Sekarang kalau aku print, dia udah muncul path-nya seperti biasa. Tanpa kita harus kasih escape sequence di sini, kita harus ngasih escape sequence di apapun gitu. Dan misalkan kayak tadi, aku mau print hari ini, hari Jumat. Jum, Jumat. Eh. Nah, ini kan tadi error nih, ya kan? Ini error.
Sekarang kalau kita pakai string raw, di depannya kita tambahin R, ya udah benar. Oh, oke, my bad, sorry. Eh, String raw itu kita harus pakai titik dua ya, kita nggak bisa pakai titik satu. Oke, jadi kita tetap pakai titik dua. Dalamnya ini nggak apa-apa, tetap kayak gini. Kalau kita print, udah bisa. Dan kita oke, coba yang tadi pakai titik dua. Budi bilang hari ini, Budi bilang hari ini hari Jumat. Tadi kan gini ya kalimatnya ya. Nah, gini kan error nih. Sekarang kalau aku kasih R di depannya, ini harusnya ada yang mau coba tebak apa outputnya? Outputnya tetap error ya. Kalau aku kasih R di sini, ini tetap error. Kenapa? Karena kayak yang tadi aku bilang, R ini cuman bisa ngebaca double quote petik dua. Oke, kalau kamu ngasihnya petik duanya tetap gini, dia nganggap ini udah ditutup. Ini udah sering beda lagi. Gitu. Berarti kalau untuk case gini, berarti mau nggak mau di dalamnya tetap kamu harus tambahin escape sequence. Untuk titik dua aja. Oke, teruntuk titik dua. Oke, atau ada cara yang namanya itu string literal. Nanti deh ya, abis ini baru kita belajar string literal. Oke, ini anggap ini ya, tulis dulu ya. Ini eh, nggak boleh dalam dalam raw. Oke, kalau mau kita untuk lakuin print di atas, kita bisa pakai namanya string literal. Oke, string literal adalah dia string yang kita bisa. Aduh, sorry, aku sendawa. Bentar ya, aku ambil minum bentar. 1 menit aja. Misi kok, mic-nya udah dibuka belum ya? Oh iya ya, sorry ya, aku lupa belum. Oke, thank you, thank you. Oke, aku ulang ya, string literal nih ya. Jadi, string literal adalah string yang kita bisa bilang dia kumpulan kata-kata di dalamnya, kumpulan kata-kata di dalamnya yang bisa kita kita format format sesuka kita, gitu ya. Tetap bikinnya bisa pakai single quote atau double quote. Oke, caranya adalah kita print dengan 3 kali single quote atau 3 kali double quote. Contoh begini, print
ini ya, satu, dua, tiga, nah tiga. Eh, berapa sih ini? Oh, kelebihan satu ya. Kelebihan satu. Nah, oke. Nah, ini kalau kalian nggak pakai PyCharm harusnya nggak masalah. Ini di Python ini yang di PyCharm dia kalau misalkan kita enter sesuatu dia bakal nambahin kutip. Oke. Ini jadi kalau kalian yang pakai PyCharm kayak aku, ini kutipnya hapus satu aja yang bawah. Ini jadinya tiga ya, satu, dua, tiga. Yang atas juga pakainya satu, dua, tiga. Empat yang atas, hapus satu juga kelebihan. Oke. Sekarang di sini aku bisa tulis nama sama dengan Devin, semester sama dengan 7. Kalau aku print, dia bakal ngeprint sama enter-enternya juga. Jadi kita nggak perlu yang pakai tadi backslash n kayak gini. Kita nggak perlu pakai backspace dan lain-lain. Ini namanya string literal. Oke, namanya string literal. Jadi bedain kalau misalkan kalian pakai printnya cuma kutip satu, print kayak gini, Devin, tulis misalkan. Ini kalau kalian run, hasilnya jadi tetap satu kalimat, nggak ke enter. Karena ini bukan string literal, gitu. Oke. Nah, string literal bisa kita gabung juga dengan raw string dengan tanda R tadi. Oke, aku copy aja ya yang atas ya. Kan tadi ini bakal error nih kalau kita pakai tanda petik. Misalkan nama panggilan tambah dengan misalkan aku tulis gini. eh Sorry, errornya bukan gini. Misalkan kayak tadi kita taruh pet yang atas ya, pet yang kayak gini. Nah, ini bakal dia bilang invalid escape sequence D. Oke, jadi walaupun kita pakai string literal, memang cuma tanda petik kayak gini, dia bisa nganggap sebagai string. Tapi kalau misalkan kita nulis petnya yang atas kayak gini, ini misalkan aku copy ini dia bakal tetap error. Kalau Quran tetap error. Lalu gimana cara nggak error? Kita pakai cara yang raw. Kita kasih kata kunci R di depannya. Raw kayak gini. Raw plus string literal. Nah, sekarang sudah muncul. Oke? Nah, tapi sekarang kita nggak perlu enter-enter lagi karena kita udah pakai namanya string literal. Nah, tadi string literal ini bisa pakai petik satu juga ya. Aku kasih contoh aja deh ya. Pakai petik satu. Jadi petik, saya banyak banget petiknya. Nah, kayak gini. Ini bisa juga sama aja. Oke. Jadi bebas mau pakai petik satu atau petik dua sesuai kebutuhan yang tadi udah aku jelasin pas di sini. Oke. Sampai string ada yang mau ditanyain atau aman sampai string sebelum kita Kak, lanjut ke mau ya. tanya Kak, kalau string literal begitu, format seperti backslash n, backslash n atau backslash tab itu, apakah masih berfungsi? Maksudnya kayak kalau misalnya saya tulis backslash n, apakah Hmm. dia akan tetap new line Kalau atau kamu raw, nggak pakai raw, dia akan tetap menganggap new line. Jadi contoh yang di atas ini, aku di sini tulis backslash n. Ini sekarang kalau aku print, nah ini dia bakal tetap nge-enter satu. Tapi kalau misalkan kamu udah pakai raw di string literal, aku tulis backslash n, dia justru bakal nge-print backslash n. Jadi tergantung kamu pakai raw atau enggak. oke, terima kasih Kak, paham. Oke, lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Soalnya materi hari ini masih lumayan banyak. Oke, aman ya. Kita masuk ke string manipulation. String manipulation ini aku bahas singkat aja. Harusnya kalian mudeng kok. Karena ini gampang string manipulation. Oke, kita masuk ke string manipulation. Gini. Oke, string manipulation.
adalah cara-cara untuk kita bisa melakukan manipulasi pada string. Contoh, satu, concatenate. Gini ya tulisannya ya. Concate. Concate. Gini harusnya. Concate ya. Concate atau biasanya sebut concate adalah suatu fungsi untuk kita bisa gabungin dua string atau lebih. Contoh begini. Aku punya nama pertama sama dengan Devin. Nama saya komen dulu deh. First name sama dengan Devin dan last name sama dengan Louis. Keren gini. Oke. Nah, berarti my name sama dengan first name plus last name. Oke. First name plus, nah ini sebenarnya ada autocomplete kalau kalian pakai PyCharm, plus last name. Kayak gini. Ini eh, kita bisa nge-concate dengan pakai plus di sini ya. Oke, ini artinya adalah nama pertama ditambah spasi ditambah nama ke terakhir. Sekarang kalau aku print my name, aku run, udah jadi Devin Lewis gitu. Ini untuk concate string. Aman sampai sini? Aman? Masih aman? Aman sih Kak, aman. Aman ya. Contoh kedua, namanya ngitung panjang panjang huruf, jangan panjang karakter yang ada dalam suatu string. Contoh, aku mau hitung, aku contoh mau hitung my name, ini panjangnya berapa? Aku bisa print len, oke kita pakai kata kunci len my name. Oke, len ini singkatan dari length. Oke, kalian bisa baca juga dokumentasi kalau mau. Nih, return the number of items in a container. Ke kontainer yang ada di dalam dia. Outputnya adalah integer, outputnya bilangan bulat. Kalau aku print, kita ngitung bareng-bareng dulu. Devin Luisaan ini ada berapa? Pasti tetap dihitung. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 harusnya. Oke, kita coba print. Hasilnya 11. Apa aku salah ngitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, 11 ya. Beri salah ngitung. Ini 11 ya, benar ya. Oke. Jadi learn untuk ngitung panjang karakternya ada berapa dalam suatu string. Termasuk simbol, spasi, dan lain-lain. Gitu. Oke. Aman ya, masih aman ya. Masih gampang. Aku lanjut. Sekarang mau melakukan pengecekan apakah suatu kata ada di dalam kata lainnya. Contoh, Budi mau makan pisang. Apakah pisang ada Budi? Apakah Budi ada di dalam kalimat di atas? Pertanyaan contohnya gini. Berarti kita bisa langsung tulis aja. Kita tambung dia Budi mau makan pisang. Aku bikin satu kalimat baru. Oke. Budi sama dengan ini. Budi mau makan pisang dan stringnya aku cari kata Budi. Oke, kita bikin dulu kayak gini. Artinya kita mau cari Budi, kata Budi di dalam Budi mau makan pisang. Ini aku ganti jangan Budi deh. String str main. Ini str sub. Ini ya.
main, dan sub. Caranya gimana? Ya udah, caranya adalah kita bisa tulis saja, kita tampung dia di satu variabel. Let's say aku sebut namanya status. Status sama dengan, berarti kita bisa langsung tulis saja str sub in str main. Oke, sesimpel ini. Artinya, ini kita bisa baca dengan bahasa manusia ya. Budi berada di, Budi mau makan pisang. Oke. STR sub Budi in Budi mau makan pisang. Hasilnya true atau false? Harusnya true, Kak. Harusnya true. Oke, benar ya. Karena Budi ada di dalam, Budi mau makan pisang. STR sub in string main. String sub in string main. Ada ya. Kalau aku print statusnya jadinya adanya apa? Muncul true gitu. Nah, kita bisa ngecek juga. Kalau atas apakah ada, di bawah apakah tidak ada. Berarti aku bisa tulis status sama dengan str sub not in str main. Oke, berarti ini kebalikan. Apakah string subnya tidak ada di string main? Apakah Budi tidak ada di Budi mau makan pisang? Hasilnya adalah false karena Budi ada di Budi mau makan pisang. Kalau aku print statusnya, ini harusnya hasilnya false karena Budi itu ada di dalam Budi mau makan pisang. Ini masih gampang lah ya. Ini kita masih pakai bahasa manusia. Makanya kalau kalian ingat di sesi kedua aku pernah bilang Python itu high level programming language yang dekat dengan bahasa manusia. Jadi masih masih bisa dibaca lah gitu. Oke, masih aman? Masih ya. Contoh keempat, pengkalian string, pengulangan, pengulangan string. Contoh, aku menulis printf WK 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 gini. Misalkan kalian mau tulis sampai 100 kali, gempor tangan nulisnya. Oke, gini ya. Tangan gempor nulisnya. Nah, kita bisa pakai perkalian. Print, kalian mau print berapa kali? Aku misalkan mau print WK-WK-nya 100 kali. Aku tinggal kali 100 kayak gini. Kalau aku print, hasilnya nah gini. Oke. Ini kalau ketawa begini di chat dikira orang gila nih kirim 100 kali. Oke, 10 aja kebanyakan ya. Nah, kayak gini. Oke. Daripada kalian nulis satu-satu, kalian bisa pakai perkalian string kayak gini. Ini harusnya kalian bisa taruh juga di depannya deh. Nah, kayak gini. Nah, oke. Jadi bebas ya, bisa di depan, bisa di belakang. Oke, aman ya. Sekarang kita masuk ke indexing. Oke, indexing itu apa sih? Indexing aku bakal buka OneNote. Aku mau coret-coret dikit. Oke, indexing. Contoh, tadi kita punya kata-kata Budi, Budi mau makan pisang, pisang. Nah, kita punya indeks. Indeks itu apa sih? Indeks itu adalah indeks posisi. Indeks itu sama aja artinya dengan posisi. Oke, jadi posisi si B ini adalah posisi ke nol. Oke, indeks dimulai dari nol. Indeks ke satu, 2, 3.
Nah, jangan lupa spasi pun ada indeksnya 4. Oke, spasi juga karakter. Dia ada punya indeks 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya ke belakang. Nah, kita bisa nih ngeprint, aku mau ngeprint indeks ke nolnya doang, aku mau ngeprint indeks ke satunya doang, bisa. Caranya gimana? Caranya kita pakai print indeks indeks ke nol dari str main adalah, nah, kita bisa pakai untuk mengakses indeks pakai kurung kotak kayak gini. Berarti kita tinggal pakai str main kurung kotak ke nol. Contoh, aku mau print ke nol. Tadi indeks ke nol kita apa? Coba deh. Aku takutnya kalian nggak nangkep nih B. indeks nih. Bravo. Bravo, B ya. Benar. Jadi kalau aku misalkan print indeks ke nol, dia bakal keluar indeks ke tuh, typo, sorry. Indeks ke nol dari str main adalah B. Sesuai dengan yang kita gambar tadi. Oke, oke, ini B-nya B kecil harusnya bukan B gede. Harusnya aku tulis B kecil soalnya. Oke, sekarang gimana aku mau print str ke 10? Ya udah kita tinggal pakai str ke 10. Ini aku ganti. String ke 10 adalah 8, 9, 10. A ya harusnya ya kalau aku nggak salah ngitung. Nah, benar ya A ya. String ke 10 adalah A. Sampai sini ada yang menangkap dulu? Ya, ada yang menangkap, ada yang nggak nangkap dulu? Kak mau tanya, Ya. kalau tab atau new line gitu termasuk sebagai satu indeks atau beberapa indeks, Kak? Kayak tab itu kan sebenarnya beberapa spasi. Kalau dalam konteks string literal maksud kamu. Ya, ya kan? Oh, Iya, iya. gini ya. Oke. Misalkan contoh gini, str enter sama dengan define gini. Enter ini harusnya dia nggak dihitung sebagai karakter. Harusnya ya. Tapi habis itu kita coba deh. Kalau tab itu kan dia terdiri harusnya dari tiga spasi atau berapa itu kamu coba hitung aja nanti dari ininya. Kalau tab karena dia bentuknya aja di spasi dia bakal dihitung sebagai karakter. Cuman kalau n backslash n harusnya enggak. Tapi kita coba. Ini kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita teorinya str kelima adalah harusnya L. Kalau kita run, str kelimanya oke. SR kelimanya kosong. SR keenam, oke L. Oke, berarti backslash N ini dianggap sebagai satu indeks juga ya. Enter dianggap sebagai satu indeks, makanya str enter kelima ini kosong hasilnya. Bukan kosong apa, ke enter nih. Oke, jadi kalau misalkan kamu printnya di sini tab, kamu print SR kelima, dia bakal nge-tab. Nah, ini ya. Nih, ada kosong di sini ke tab nih. Oke, ya, ada tabnya di sini. Oke, gitu ya Dimas ya. Oke, paham. Makasih, Kak. Oke, kita bisa juga print eh, indeks misalkan dari sekian ke sekian. Contoh, aku mau print indeks ke 0 sampai 5 dari str main adalah gimana caranya? Kita bisa pakai titik 2. Kalau aku mau dari 0 sampai 5, berarti aku tinggal pakai 0,25. Oke? Kalau aku enter, nah sekarang dia ngeprintnya Budi. Ini harusnya ada spasi lagi belakangnya. Oke, makanya nih 5 ya. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kenapa dia 4? Karena ini dia bakal berhenti -1 sebelum 5. Oke, kalau aku print 6, dia bakal ngeprint sampai M. Nah, ini.
Oke, jadi dia printnya satu sebelum dia. Kalau kamu 0 sampai 6, berarti dia ngeprintnya sampai stop di indeks kelima. 6-nya nggak di print. Jadi hati-hati makainya. Gitu. Oke, satu lagi, kita bisa print kelipatan. Contoh, aku mau print dari 0 sampai angka ke 12, tapi kelipatan 3. Berarti apa aja? 0, 3, 6, 9. 12-nya harusnya enggak, karena dia bakal berhenti di sebelum dia. Caranya gimana? Caranya kita bisa indeks ke 0, 3, 6, 9 adalah titik 2. Kita pakai 0, tetap ya sama kayak tadinya. 0 sampai 12. Sorry, kejepit. 0 sampai 12. Oke, ini aman ya Mas ya. 0 sampai 12 tapi kelipatan 3. Berarti kita kasih lagi titik 2, 3 belakangnya. Kalau kita run, ada keluar B, I, A, M. Yang ke-12 nggak keluar. Ke-12 itu kan A. Nggak keluar karena tadi aku bilang dia bakal berhenti sampai -1, sampai 11 doang. Sedangkan 11 bukan kelipatan 3. Makanya dia nggak nge-print. Gitu. Oke, oke, aman ya. Oke, harusnya aman. Nah, sekarang kita bisa pakai, kita bisa cari karakter terkecil, dihitung berdasarkan ASCII code. Oke, kalau yang belum nonton sesi 3 nanti aku send habis ini. Cuman ASCII code adalah, ini kalian bisa cari aja ASCII code. Ini tabelnya. ASCII code itu American Standard Code for Information Interchange. Jadi setiap yang ada di keyboard kalian semua itu dia punya ASCII-nya masing-masing. 0 itu ASCII-nya 48, terus A besar itu ASCII-nya 65. Jadi kalau kalian cari ada A besar, ada A kecil, kalian cari yang paling kecil, dia munculnya pasti A yang besar, bukan A yang kecil. Karena A besar ASCII-nya adalah 65, sedangkan A kecil ASCII-nya adalah 97. Kita coba aja. Print, kita pakai min, oke, minus dari apa? Dari str min. Kalau akuran, nah, coba kalian tebak dulu, ini yang paling kecil apa? Yang paling kecil apa nih dari kalimat ini? Ah, Kak. Ah, A ya, bener ya. Nah, kita coba print A-nya, kita coba print string main-nya, dia bakal keluar hasilnya. Oh, kenapa ini nggak keluar apa-apa? Ada yang tahu nggak kenapa? Coba, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Ya, aku buka lagi ini ya. Ada yang tahu kenapa nggak muncul apa-apa? Ada yang mau coba nebak? Karena di dalam kalimat ini ada spasi. Oke. Sedangkan kalau kalian cek di sini, spasi itu ASCII-nya adalah 32. Makanya dia ngeprint spasi ini bukan nggak ada apa-apa ya. Ini ada cuma sebenarnya spasi di sini. Nih, ini spasi satu. Oke, nih. Jadi ini bukan nggak ada apa-apa sebenarnya. Ada tapi hasilnya spasi. Kita pakai yang ini aja. Yang str sub. Budi. Yang paling kecil harusnya B. Kita coba min str sub. Nah, yang keluar hasilnya B. Bener ya? Keluar hasilnya B. Sekarang kita bisa juga pakai yang max untuk yang paling besar. Yang max harusnya dari Budi yang paling gede adalah U. Sekarang kita coba print. Nah, yang keluar U, Budi. Gitu.
Oke, aman ya? Aman semua? Oke, kalau nggak ada yang respon, aku anggap aman. Next, apa lagi sekarangnya? Hmm, oke, ini. Kita sekarang bisa ngitung banyaknya karakter tertentu di dalam kalimat. Contoh, aku mau hitung ada berapa banyak A di dalam kalimat Budi mau makan pisang. Oke, sekarang aku print aja langsung print. Nah, kata kuncinya adalah kita pakai tadi kan ini ya, str main. Oke, str main kita bisa kasih titik count dot count. Eh, dot count. Nah, ini. Oke, apa yang mau kita hitung? Yang mau kita hitung adalah A. Kita kasih dalam tulisannya A. Sekarang kalau aku run, nah ada 4 kali. Berarti di dalam si str main ini, di dalam Budi mau makan pisang ada banyak A-nya ada 4 kali. Kita coba hitung, bener atau enggak? 1, 2, 3, 4. Berarti bener ya. Code kita nggak salah. A-nya ada 4 kali di dalam Budi mau makan pisang. Gitu. Oke? Gampang ya, masih 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 aman ya. Oke, kalau aman aku lanjut ya. Oke, kalau aman kita bisa juga eh, kapitalin semua kata yang ada di string tersebut. Bisa kapitalin ataupun kecilin ya. Kecilin tuh apa ya namanya ya? Tuh lower lah ya. Lowercase sama uppercase. Contoh, aku mau kapitalin semua Budi mau makan pisang. Sekarang kalau misalkan aku print di sini, tadi str main. Aku tinggal kasih kata kunci dot, eh, oh, sorry. Aku tinggal ngasih kata kunci dot upper. Kayak gini. Sekarang kalau aku print, nah ini ke cap semua. Kok str, sorry, str main. Nah ini ya, sekarang udah jadi cap semua. Gimana cara kecilinnya lagi? Ya udah kita tinggal pakai str main dot to lower. Nih, aku set di sini aja contoh ya, str main ini sebagai ngulang yang kemarin sama dengan str main dot upper. Berarti sekarang str main-nya kita update jadi huruf gede semua. Sekarang kalau aku print ini jadi kapital semua. Gimana caranya kita kecilin lagi? Ya udah kita tinggal set ulang str main sama dengan str main dot lower. Upper untuk gedein, lower untuk kecilin. Kita tinggal print lagi. Sekarang Rat, oke, udah keluar. Budi mau makan pisang dan Budi mau makan pisang, tapi huruf besar dan huruf kecil. Oke, masih aman? Masih aman harusnya. Oke, nah sekarang ada banyak lagi nih. Sebenarnya ini ada banyak banget. Aku nggak jelasin banyak-banyak deh ya. Ada yang namanya is title. Dia bakal cek nih, apakah huruf pertama dari setiap kata adalah kapital. Kapital kayak gini. Contoh eh, judul judul sama dengan apa ya contohnya word war history. Contoh gini,
ini kan dia judul ya, semuanya depannya huruf gede. Kita bisa cek nih, cara ceknya gimana? Cara ceknya print, kita cek aja judul, dot, is title namanya. Is title. Nah gini, sekarang kalau aku run, dia bakal keluar true. Karena benar, setiap awal katanya itu adalah huruf besar. Contoh, aku ini bikin double huruf besar. Kayak gini, kalau aku run, dia bakal jadi false. Oke, karena yang boleh huruf besar cuman huruf pertama dari setiap kalimatnya aja. Kalau misalkan aku kecilin juga kayak gini, dia bakal jadi false juga. Jadi harus semuanya huruf besar. Contoh kedua, ada is alpha. Is alpha, is alpha adalah function untuk ngecek apakah string kita ini alfabet doang atau ada yang lain. Oke, contoh kita pakai si judul aja. Print, berarti kita bisa print judul dot is alpha. Sorry, alpha. Alpha. Kalau aku print, ini jadinya false. Ada yang tahu kenapa ini false? Ada yang mau coba tebak lagi? Kalian latihan nih, latihan debug. Ada yang tahu? Ada yang mau coba kenapa ini false? Karena kan itu jelas-jelas hurufnya huruf gede semua apa? Huruf semua nggak ada angka. Nggak ada yang mau coba? Nggak apa-apa juga salah. Ya aku coba aja ya. Karena di sini ada spasi. Oke, dia nggak menerima spasi. Makanya di sini jadi salah gitu. Kalau misalkan spasinya aku hapus kayak gini, ini aku print, dia hasilnya udah jadi true gitu. Oke, nah ada lagi yang namanya is alnum. Oke, ini untuk ngecek angka dan huruf. Terus ada lagi yang namanya is desimal, dot is desimal. Nah, ini sebenarnya kalau kalian pakai VS Code atau PyCharm harus dulu bisa. Kalau kalian hover sini, nih kalian klik, terus kalian tahan aja mouse kalian, kalian bisa lihat nih, dia itu isinya apa. Oke, ini ada apa ya dokumentasinya gitu kalau kalian mau baca. Oke, kalau ini dia udah ngecek apakah desimal atau bukan. Terus ada lagi dot. Nah, ini banyak banget nih. Kalian bisa coba satu-satu. Capitalize, capitalize itu kapitalin huruf depannya doang. Terus misalkan start with. Start with ini dia ngecek apakah depannya dimulai dengan sesuatu. Contoh gini, aku kasih contoh yang start with aja ya. Sisanya kalian coba pelajari sendiri aja. Kalian tinggal dicoba-coba aja. Contoh, name, aku punya my name ya. My name yang di atas ya. Devin Lewis. Aku mau cek nih, apakah apakah my name start with Dev hasilnya sama dengan kita cek. Caranya gimana? Caranya berarti kita tinggal pakai my name dot start with. Nah, start with apakah kita di sini kan aku tulisnya Dev ya. Apakah dia itu mulainya Dev? Oke. Nah, ini dia kan tadi bentukannya boolean. Oke. Dia itu bentuknya boolean. Berarti kita type case dulu nih. Review lagi sesi 2. Nah, ternyata apakah my name start with Dev hasilnya true? Karena my name tadi adalah Devin Lewis. Nah, misalkan ini aku kasih gini aja ya. Tutup, tutup, tambah my name. Kayak gini.
spasi, spasi. Apakah Devin Lewis start with Dev hasilnya adalah true? Nah, itu pakai start with. Oke, paling sampai string manipulation sampai situ aja karena ini banyak banget. Kalian bisa coba sendiri-sendiri nanti. Bisa baca dokumentasinya. Nggak mungkin kita bisa bahas semua. Cuman yang kira-kira kalian tahu cara makainya lah gitu. Untuk sisanya nanti kalian tinggal baca dokumentasi aja. Kalian mau apa ya kalian dokumentasi. Atau kalau sekarang zaman nggak pakai dokumentasi apa nggak pakai dokumentasi lagi. Sekarang zamannya udah kalian buka ChatGPT. I want to split string in Python gimana caranya. Nanti kalian baca baru kalian code gitu. Yang penting kalian tahu dulu basic cara make string manipulation gimana. Oke? Oke, lanjut ya. Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut ke apa ya? String format ya sekarang ya. Kita lanjut ke string format. Oke, format string. Aku nggak bahas banyak-banyak. Kita bahas sekilas saja format string. Jadi begini. Aku contoh kalimat yang ini ya. Aku ambil kalimat ini. Aku pindah ke string format. Misalkan tadi my name Dakot. Misalkan gini ya. My name Dakot. Aku mau print kayak gini. Ini kan sebenarnya pusingin ya. Kita bisa bilang ini pusingin. Karena kita pakai concat satu-satu kayak gini. Gimana kalau aku punya 100 variabel? Tambah pusing kita pakai plus-plus kayak gini. Kita bisa pakai yang namanya format string. Oke, format string kayak gini. Kita bisa pakai kata kunci F. Kalau tadi raw kita pakai R, format kita pakai F. Jadi kita sekarang bisa begini. eh, My string tambah dengan kita kasih F depannya, baru kita pakai double quotes kayak gini. Dia udah anggap ini sebagai format. Ya udah, sekarang kita bisa langsung hajar aja. Kalau tadi di atasnya kita pakai my name plus gini, di bawahnya kita tinggal pakai apakah kita pakai kurung perawal 2 kali. Kurung perawal itu yang ada di atas enter di sampingnya backslash tadi. Oke. Apakah my name start with dev? Ini. Ini hapus saja ya. Oke, ini sama aja kayak yang atas. Cuman ya ini jauh lebih enak dong lihatnya. Tinggal pakai kurung perawal, apalagi kalau banyak. Sekarang kalau aku print my string, hasilnya bakal sama aja. Apakah Dakot start with dev? Oke, keren ya, bisa pakai format gini ya. Oke, nah format kegunaannya lebih dari ini. Contoh begini, itu baru kita masukin. Contoh, aku lanjut ke desimal, ke angka. Angka aku punya misalkan 123,123. Kenapa sih pakai koma-koma? Nah, itu ada alasannya. Nanti kita coba pakai. Nanti aku coba jelasin. Oke. Sekarang aku tulis saja format angka sama dengan F. Ya udah, berarti aku bisa tulis angka sama dengan angka. Sekarang kalau aku print format angkanya, ya udah, nggak terjadi apa-apa seperti biasa kita pakai plus aja gitu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau aku mau ngasih 2 angka belakang koma? Aku mau ambil 2 angka belakang koma. Kita bisa juga nih pakai format ini. Ini atasnya aku copy aja ya. Angkanya kita nggak usah copy. Nah, di sini kita bisa pakai titik dua, oke? Titik dua, titik dua F. Kalau mau 2 angka di belakang koma. Ini aku kasih komanya banyak kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gini. Aku mau print 2 angka di belakang koma. Ya udah, kita tinggal run.
Nah, sekarang dia udah ngeprint dua angka di belakang koma. Contoh, aku mau ngeprint 5 angka di belakang koma. Ya udah, aku tinggal print dot 5F. Jadi ada banyak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Gitu. Itu untuk ngeprint beberapa angka di belakang koma. Aman? Oke, aman ya. Sekarang, ya, dia menanya. Istilahnya Boleh? Halo? yang titik lima, Hmm, yang mana? yang Sorry, titik suaranya. lima F, yang titik lima F itu apa ya, Pak ya? Ini untuk ngeprint sekian angka belakang koma. Jadi 5 ini artinya untuk print 5 angka di belakang koma. Gitu. F, F ini stand for float. Oke, F itu float. Biar kalian gampang ingat. Float itu ingat tipe data float, tipe data desimal. Jadi kalian nggak pusing hafalinnya. Itu adalah tipe data float. Oke kok, masih kok. Oke, sekarang gimana caranya kalau aku mau limit printnya? Oke, gimana kalau aku mau limit printnya? Misalkan aku mau print cuman boleh 5 5 angka, tapi tetap sorry typo, tapi tetap 2 angka di belakang koma. Ya udah aku bisa pakai gini ya, print format form format angka sama dengan F angka. Nah, kalau tadi kan kita cuma pakai 2F untuk ambil 2 angka di belakang koma. Untuk limitnya, sekarang kita bisa pakai di depannya kita kasih tanda 5. Ini artinya print maksimal angkanya 5 angka dan maksimal 2 angka di belakang koma. Ini. Kalau misalkan akuran, sekarang munculnya kayak belum aku print. Kalau aku coba run, sekarang munculnya 1, 2, 3, 1, 2. Gimana kalau aku printnya mau 5 angka di belakang koma? Tetap tetap masuk ya. Oh, sorry, sorry. Ini depan ini dia bukan buat ngelimit ya. Tapi depan ini dia untuk nampilin leading zero namanya. Leading zero. Kayak gini. Maksudnya apa sih leading zero ini? Maksudnya begini. Kalau misalkan kalian print ini banyak-banyak, ini kan misalkan tadi kita nggak pakai dulu deh ya. Kita biasa dulu. Ini kan dia bakal ngeprint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau misalkan aku kasih 10 kayak gini, oke, dia bakal bikin ini rata kanan. Intinya dia bakal bikin ini rata kanan sebanyak 10 karakter. Makanya kalau Quran, nah dia jadi rata kanan 10 karakter. Di sininya hilang satu karena ini cuma ada 9 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komanya nggak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, komanya hitung juga berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Misalkan aku dikasih 100. Dia bakal rata kanan nih 100 karakter. Nah, pas posisi sampai sini, dia itu ada 100 karakter. Nah, gimana caranya kita bisa nampilin depannya? Misalkan aku mau nampilin pakai 0. Nah, ini. Ini gunanya buat apa? Gunanya buat begini. Kan kalian ada nih kadang-kadang di matematika mau nulis depannya ada 0, 0, 0 gitu. Walaupun sebenarnya di matematika itu 0 di depan tuh nggak dihitung ya. Misalkan tapi kalian mau tetap nampilin pokoknya harus minimal 5 angka. Apapun yang terjadi harus minimal 5 angka. Oke, ini sebenarnya sama aja kayak minimal. Mau angkanya banyak, mau enggak, kalian mau 5 angka. Berarti kalian bisa pakai titik 2, 5 kayak gini. Titik 2, 5. Oke.
Nah, ini kebetulan angkanya karena lebih banyak, karena tadi ini minimal ya, bukan maksimal ya, ini minimal, ya berarti nggak ngaruh gitu. Sekarang kamu mau pakai 20 angka. Nah, sekarang jadi begini, jadi mundur, dia rata kanan. Tapi di matematika ini kan nggak mungkin kosong, tetap harus dihitung nol depannya. Makanya caranya di depannya kalian bisa tambahin nol, begini. Aku pindahin bawahnya aja deh, biar nggak bingung. Nol. Sekarang kalau akuran lagi, depannya udah ada 0,00000123 gitu. Oke, oke, aman ya? Oke, masih aman? Kalau masih aman, aku lanjut. Oke, terakhir untuk string format. Oke, kita bisa pakai format namanya format persen. Format persen. Contoh, aku punya desimal sama dengan eh, persen sama dengan 0,6 0,065 gini. Ini kalau kita jadiin persen hasilnya berapa? Ada yang mau coba jawab? Jadiin persen berarti untuk jadiin persen kita perlu kali dia dengan 100. Berarti jadinya 6,5%. Oke. Nah, sekarang kita bisa nih print dia langsung tanpa kita ngitung manual. Tanpa kita kali dia dengan 100. Kita bisa pakai print langsung aja format persen sama dengan F format persen sama dengan persen titik dua. Kita tetap pakai titik dua untuk function-functionnya. Titik 2%. Oke, ini artinya kita mau ngeprint dua angka di belakang koma. Oke, di belakang persennya. Kalau aku run, dan ini kan perhitungan kita 6,50%. Kalau aku coba run, oke belum print. Print, aku coba run, ini jadi 6,5%. 6,50. Kalau misalkan aku printnya 5, berarti dia bakal 6,500000. Kayak gini. Nah, ini sebenarnya sama aja kan, gitu. Oke, aman ya? Mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ini pengetahuan aja dikit. Ini sebenarnya nggak penting. Kalau di sesi lalu kan kita udah pakai binary ya, kita convert binary manual. Nah, di format ini dia bisa nge-convertin binary untuk kita. Contoh, aku punya angka isinya 255. Aku tulis begini, print F, langsung aja di sini ya. F binary sama dengan angka pakai sorry binary sama dengan ini tetap pakai formatnya kita pakai function bin namanya bin ini untuk binary kita angka kita bisa juga buat bilangan oktal ini kalian print aja ya oktal sama hexa sebenarnya ini cara convertnya nggak beda-beda jauh banget kayak yang kemarin cuman kalau kalian mau belajarin boleh dibelajarin di YouTube nanti cuman oktal sama hexa jarang jarang kepake sih oktal kita pakai fungsinya OCT dan kalau hexa kita pakai fungsinya hex. Kalau Quran, nah sekarang udah keluar. 20255 binary-nya adalah 1111, bilangan oktalnya adalah 377 dan bilangan heksanya adalah FF. Oke. Nah, 0x ini depannya ini bukan bilangan, ini cuman penanda. Oke. 0B artinya binary, ini 0O artinya oktal, 0x hasilnya artinya heksa. Jadi itu bukan hasil bilangannya. Jadi yang depannya nggak usah dipusingin, lihat yang belakangnya aja. Oke, yang depannya itu dia nanti mungkin ada yang nanya,
Kak, kayaknya kemarin kita ngitung binary nggak mungkin ada karakter kayak gini. Benar, karena ini memang bukan bilangan binary-nya. Ini tuh penanda bahwa dia bilangan binary, bukan hasil binary-nya. Hasil binary-nya tetap satu 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 gitu. Oke, ini penanda kalau ininya B binary, O oktal, X heksa gitu. Binary itu, ini pengetahuan dikit aja, binary itu basis 2, oktal basis 8, heksa basis 16. Heksa itu basis 16, bilangan basis 16. Oke, sampai string format, ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke string alignment aja. Oke, string alignment ini dikit aja sih. String alignment. String alignment adalah cara kita ngelurusin string. Gampangnya gitulah ya. Kalau kalian bingung, gini. Contoh di Word, kalian suka bikin paragraf terus tabnya nggak rata, kalian tab 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 gitulah ya. Nah, itu yang kita namakan sebagai string alignment. Oke. Nah, misalkan gini, aku mau tulis nama sama dengan Devin, kemudian semester eh, nama sama dengan Devin, semester misalkan 5, terus apa lagi ya? Semester 5. Nah, gini aja deh. Oke, satu lagi deh. Misalkan tinggi 200, misalkan. Misalkan aja ya. Aku nggak 200 gitu. Oke, misalkan 200. Nah, sekarang misalkan ini aku print. Nah, ini kan berantakan formatnya. Gimana aku mau enter? Ya udah, mungkin ada yang bilang ya udah gampang kok, tinggal pakai backslash n aja untuk back ini. Benar, nggak salah. Karena kalau aku print aman dong. Tapi kalian lihat gini, annoying nggak sih? Sama dengannya nggak rata. Nah, gimana cara ratainnya? Oke, sekarang mungkin coba lagi pertanyaan. Ya udah kalau mau ratain tinggal pakai string literal. Oke, print string literal. Ini banyak amat. Nah, nama sama dengan Devin, semester sama dengan ini, nah gini. Nah, ini kalau kalian print sama juga kayak gini kan. Nah, ini kalian tetap harus pakai tab-tab manual. Ini lagi. Nah, kalau kalian print bisa kayak gini. Nah, ini udah aman juga. Tapi sekarang gimana caranya kalau kita mau pakai ini aku pisah. Nama misalkan Dakot semester 3 ya, semester tahun berdiri misalkan. Dakot tuh 2022. Oke, 2022 berarti lama sama dengan 2 tahun. Misalkan gini. Nah, sekarang gini. Aku mau make namanya ini. Gimana caranya? Ya, berarti gampang dong. Sebenarnya kita bisa pakai, kita tutup dulu stringnya, kita tambah nama kayak gini. Tapi kan ingat, ini udah jadi string literal. Nggak bisa kita tambah manual kayak gini. Berarti solusinya kita pakai format kayak tadi. Oke, solusinya kita pakai format. Berarti di sini kita bisa langsung nambahin nama, tahun berdiri, dan lama. Gini. Nah, ini berarti tinggal kita benerin aja formatnya. Kita nggak perlu pakai backslash n lagi. Gitu. Nah, kalau ini kan udah pasti rata nih. Kalian tinggal rapin format aja kayak biasa, kayak di tab, di Word gitu.
Nah, ini buat string alignment. Nah, kita bisa juga nih untuk string alignment ini, string alignment kita bisa ngatur dia rata kanan, rata kirinya. Oke, misalkan aku mau dia rata kanan sebanyak 20 space. Berarti aku kasih aja titik 2, logo lebih dari 20. Kalau kurang, nah sekarang dia bakal rata kanan sebanyak 20 space dari depan. Oke, misalkan aku tulis 20 juga, 20, 20 kayak gini. Nah, ini sekarang jadi rata kanan gitu. Oh, gimana rata kirinya? Apakah kurang dari? Nah, ini harusnya kalau kurang dari, dia kan rata kirinya 20. Ini sebenarnya udah 20, tapi kan mentoknya tetap di sini. Makanya kalian nggak bisa ngelihat. Karena di kiri ini, dia nggak bisa nabrak yang ini. Dia udah bukan rananya dia. Gitu. Jadi untuk rata kiri, kalian ratain pakai formatnya aja, format literalnya gitu. Ini buat ratain ke kanan. Kayak gini. Oke, oke, oke. Aman, aman. Aman ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kelas kita hari ini sampai situ aja sih sebenarnya. Oke? Aman ya? Oke, kalau aman, nggak ada pertanyaan, paling sesi kita hari ini sampai situ aja. Thank you teman-teman yang udah datang. Nanti kita next sesi di hari Senin, jangan lupa datang. Sama kita kemungkinan bakal ada sesi buat ngegantiin sesi yang hilang, sesi yang gak kekejar dari satu sesi kemarin. Karena kan dari kemarin kita ngejar sesi terus nih, tapi nggak kekejar. Ya udah akhirnya nanti yang ini kan harusnya Senin nih 12 Agustus. Ini nanti kita ganti di Rabu di 14 Agustus. Biar yang ininya nggak keganggu. Jadi nanti bakal ada kelas tambahan. Jadi sesi kita nanti bakal ada 11 sesi totalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai situ aja sih paling. Thank you teman-teman yang udah datang. Recordnya ini aku upload sama sesi 3 juga abis nih. Oke, thank you teman-teman yang udah datang. Udah boleh live ya kalau nggak ada pertanyaan. Thank you, thank you. Aku izin stop share dulu.